Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama aku Ana Yuliani dengan NIM 22011425 dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada konsep dasar kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini tentu teman-teman gak asing nih. Banyak banget istilah mengenai usaha, yaitu ada pedagang, penjual, wira swasta, pembisnis, saudagar, kreator, entrepreneur, societrepreneur, technopreneur, startup, pembisnis online, hingga ada istilah baru lainnya yang sesuai dengan perkembangan penggunaan istilah wirausaha. Apa sih itu wirausaha dan kewirausahaan? Nah, secara etimologi, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira, yang berarti manusia memiliki keunggulan, jiwa patriot, keteladanan, berwatak agung dan mulia, dan usaha sendiri memiliki makna suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai maksud tertentu. Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki keunggulan sikap pada keteguhan pribadi yang jantan dan pejuang yang menjalankan suatu perbuatan upaya dengan menggerakkan tenaga, pikiran, dan tubuhnya agar dapat berhasil dalam mencapai tujuannya. Dan sedangkan kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dan watak dalam proses melaksanakan kegiatan berwirausaha. Nah, jadi perbedaan wirausaha dan kewirausahaan itu, kewirausahaan adalah aktivitas yang dilakukan. Nah, sedangkan wirausaha adalah pribadi yang melakukannya. Selanjutnya yaitu tujuan kita belajar kewirausahaan itu apa? Nah, di sini tujuan kewirausahaan itu ada dua, yang mana ada tujuan kewirausahaan secara umum dan tujuan kewirausahaan secara khusus. Secara umum yaitu di mana mahasiswa dapat berpikir kritis, kreatif, sistematik, ilmiah, berwawasan luas, dan memiliki etos kerja. Yang kedua yaitu mahasiswa memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis. Mahasiswa juga memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan memulai dengan mengembangkan bisnisnya. Nah, yang keempat yaitu mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan budaya, yang mana yang awalnya mencari kerja menjadi budaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu ada mahasiswa memiliki kesadaran melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada tujuan kewirausahaan secara khusus. Yang pertama yaitu agar memiliki niat, kemauan, dan kemampuan menjadi wirausaha. Yang kedua agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Yang ketiga agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha, dan menjalankan usaha secara profesional. Yang keempat yaitu agar memiliki kemampuan merancang rencana kewirausahaan untuk kedepannya. Mungkin teman-teman berpikir, apa sih pentingnya kewirausahaan itu? Nah, menurut Yusuf Formula dan Panggilan 2005 mengemukakan 4 alasan nih. Yang pertama yaitu wirausaha dapat melakukan pendayagunaan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu seperti tanah, modal, teknologi, informasi, dan berbagai sumber daya manusia di dalam memproduksi tugas-tugas yang efektif. Yang kedua yaitu wirausaha mampu mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dan meningkatkan aktivitas untuk memberikan manfaat kepada setiap orang. Nah, yang ketiga yaitu wirausaha dapat memilih pendekatan yang terbaik dalam pendayagunaan semua faktor produksi, yaitu supaya dapat meminimalkan pemborosan nih di dalam berbagai kegiatan kewirausahaan kita. Yang keempat yaitu wirausaha memiliki unsur upaya dalam kemanfaatan generasi mendatang untuk berproses menjadi wirausaha.
Jadi dapat kita ambil bahwa peran wirausaha itu dapat membangkitkan ekonomi suatu bangsa, di mana kewirausahaan itu dianggap sebagai upaya praktis dalam menyelamatkan ekonomi bangsa seperti yang terjadi kepada Indonesia pada abad ke-19. Bukan itu saja nih. Banyak juga dari negara yang pengalamannya menempatkan wirausaha sebagai solusi kebangkitan ekonomi negaranya nih. Jadi pasti dong teman-teman tahu pentingnya kewirausahaan itu seberapa penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakter wirausaha. Nah, jadi karakter itu berhubungan dengan watak, perilaku atau tabiat dan sikap seseorang dalam menjalani hidupnya dalam berwirausahaan. Karakter ini dikaitkan dengan ciri-ciri perilaku yang dimiliki seorang dalam proses berwirausaha. Jadi secara etimologi karakter dalam bahasa Latin berarti instrumen if working, dalam bahasa Prancis yaitu caration yang berarti mengukir. Nah, istilah watak dalam bahasa Indonesia berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan perangai. Jadi karakter itu berarti ciri atau perwatakan sesuatu yang muncul secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan dapat diperhatikan. Nah, menurut Kuratko 2003 itu terdapat 17 karakteristik entrepreneur. Yang pertama yaitu ada komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan, mencari umpan balik, internal fokus kontrol, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan risiko yang terkalkulasi, integritas. Yang ke-10 itu ada integritas dan reliabilitas. 11 itu toleransi terhadap kegagalan dan energi tingkat tinggi. Ya, selanjutnya ada kreatif dan inovatif. Selanjutnya itu ada misi. Yang ke-15 itu ada independen, dan ke-16 itu ada percaya diri dan optimis. Nah, dan yang terakhir yaitu ada sifat membangun tim. Sedangkan menurut Tambun 2004, karakter kewirausahaan itu ada 7. Yang pertama yaitu kesediaan untuk melayani, kedua reputasi yang baik, yang ketiga yaitu berpikir positif, dedikasi, yang kelima kemampuan beradaptasi, yang keenam sikap belajar dengan berpikir terbuka. Nah, yang terakhir itu kemampuan manajerial yang efektif. Nah, selanjutnya, yaitu ada wirausaha internet. Wirausaha internet itu yaitu seiring perkembangan zaman, perniagaan di era globalisasi tentu saja berkembang. Nah, ini dinamakan wirausaha internet. Karakteristik wirausaha internet itu yang pertama ada passion yang kuat pada produk yang dijualnya. Maksud passion itu dapat diartikan sebagai minat kita yang kuat terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu memahami keinginan orang lain atau empati. Seperti di sini kita dapat merespon orang dengan cepat, terus memahami keinginan apa kebutuhan dari pembeli. Yang ketiga yaitu kemampuan meyakinkan orang lain dengan komunikasi. Nah, kita dapat nih meyakinkan seseorang bahwa produk yang kita jual itu adalah produk yang baik. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan penjual agar mereka tertarik. Yang keempat itu kejujuran. Jadi dalam wirausaha internet tentu dong kita nih dalam layar. Jadi barang yang kita jual harus sesuai dengan barang yang sampai kepada para penjual. Yang selanjutnya yaitu ada inovatif. Nah, yang kelima yaitu ada inovatif, dan yang keenam itu ada visioner. Visioner itu
memiliki pemikiran dan keinginan serta cara pandang yang matang untuk karir wirausaha yang dilakukan melalui internet. Nah, hal ini akan memunculkan perilaku kreatif dan tidak cepat puas dengan keadaan. Selanjutnya itu ada fokus. Memiliki komitmen untuk fokus meskipun wirausaha internet ini tidak terikat waktu dan jadwal kerja, namun mendisiplinkan diri untuk fokus pada bisnis yang dikerjakan, harus yang mana kita itu harus lakukan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pembentuk karakter wirausaha. Nah, dalam pembentukan karakteristik wirausaha terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga dan masa kecil. Nah, beberapa penelitian yang berusaha mengungkap mengenai pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan semangat berwirausaha, di mana pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pertumbuhan semangat kewirausahaan ternyata memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, yang kedua ada pendidikan. Pendidikan ini juga tidak kalah penting nih, karena dalam pendidikan tidak hanya mempengaruhi seseorang dalam melanjutkan usahanya saja, namun juga membantu seseorang dalam mengatasi masalah-masalah yang dijalankannya dalam usahanya tersebut. Yang ketiga yaitu ada nilai-nilai personal. Nah, nilai personal ini yang akan membedakan seorang wirausaha dengan pengusaha lain, terutama dengan menjalinan hubungan dengan pelanggan, supplier, dan pihak-pihak lain, serta cara dalam mengatur organisasi. Selanjutnya yaitu ada pengalaman kerja. Nah, pengalaman yang ketidakpuasan dalam bekerja juga turut menjadi salah satu pendorong dalam pengembangan usaha baru. Nah, itu saja dari aku. Terima kasih. Jika ada kata yang salah ataupun ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.